bagi kita semua. Bagi kita semua sudah tidak asing lagi ya dengan beliau. Untuk itu, pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Doni Sihotang untuk memberikan sedikit sharing ya, sharing perjalanan beliau selama menempuh studi doktoral ya, dengan tips dan trik bagaimana bisa lulus program beasiswa ya. Yang saya harapkan itu ya Bapak Doni ya. Kira-kira tips-tipsnya itu seperti apa? Lalu bagaimana kita mengatur waktu dan lain sebagainya. Baik, untuk itu saya tidak akan memperpanjangkan kata lagi. Saya izin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak Doni. Waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya Ya, sudah, Pak. slide-nya. Sudah. Oke. Baik, selamat siang untuk kita semua. Eh, Selamat siang. saya saya memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru baru bergabung dan juga belum mengenal. Saya Doni dari Universitas Nusa Cendana, program studi ilmu komputer. Kebetulan baru menyelesaikan studi doktoral itu tahun 2024 kemarin, per Januari. Jadi masuknya itu 2020, Januari 2020, keluarnya Januari 2024. Jadi secara waktu uh, pas lah gitu. Ini teman-teman, saya menyiapkan slide tidak banyak. Tadi saya lihat cuma 8 slide. Karena yang saya harapkan kita bisa lebih interaktif di dalam diskusi ini gitu. Jadi silakan bertanya, kalau saya mampu menjawab, saya akan menjawab, saya akan merelevansikan dengan pengalaman saya. Kebetulan di sini juga ada Pak Ignas yang sementara studi, baru mulai studi. Mungkin juga ada Bapak Ibu Ibu ada. yang hadir di sini, dan sudah punya pengalaman juga gitu. Jadi saya mohon izin, saya hanya membagikan apa yang saya alami ya, baik dari proses proses sebelum proses saat melamar beasiswa, saat melamar perguruan tinggi, saat menempuh pendidikan sampai selesai seperti itu. Karena kemarin itu kan memang topiknya sekitar akademik, riset dan publikasi. Tapi tadi Pak Moderator menyinggung terkait dengan masalah beasiswa. Ya, bolehlah itu juga kita diskusikan. Kebetulan saya juga punya sedikit pengalaman terkait itu. Oke, agendanya cuma 5 poin ini ya. Yang pertama kita diskusikan terkait motivasi dan persiapan studi doktoral. Kemudian kita mau melihat seperti apa sih dinamika akademik dan riset dalam studi doktoral itu. Kemudian tadi Pak Ketua Aptika MNTT juga sempat menyinggung terkait dengan publikasi ilmiah. Kemudian kita lanjutkan diskusi juga mengenai penyelesaian studi dan tantangan pasca doktornya itu seperti apa. Dan perjalanan diskusi ini nanti bisa melalui moderator, kalau mau langsung bertanya juga silakan, ataupun nanti di ujung juga kita siapkan ruang untuk diskusi interaktif ya melalui Pak Moderator seperti itu. Nah, sekarang kita lihat poin pertama dulu terkait dengan motivasi dan persiapan studi doktoral itu. Jadi, kenapa kita harus menempuh studi doktoral? Nah, ini pertanyaan sangat mendasar ya. Pertanyaan sangat mendasar dan sering ditanyakan di dalam interview-interview, apalagi interview beasiswa, termasuk juga interview perguruan tinggi tujuan. Gitu. Jadi sudah pasti ada ini. Jadi makanya harus dipersiapkan ya. Pak Ignas mungkin punya alasan sendiri, Pak Rian punya alasan sendiri, Ibu Erna mungkin, Pak Triwahyudi juga punya alasan sendiri masing-masing dengan alasannya. Tapi setiap alasan itu pasti harus
mempunyai hubungan ya, mempunyai relevansi dengan masyarakat luas, harusnya seperti itu, supaya dampaknya ada, kelihatan di sana. Nah, bisa saja bagi masyarakat luas dan juga bagi diri kita sendiri, gitu. Misalnya kita mau mengembangkan keilmuan kita. Melalui studi doktoral, saya ingin menambah kapasitas terkait keilmuan saya, seperti itu. Yang tentunya nanti juga berdampak pada mahasiswa dan juga pada masyarakat luas. Seperti itu. Kemudian sudah pasti juga salah satu motivasinya itu kan untuk peningkatan karir akademik kita. Jadi karena sekarang aturannya juga terus berubah-berubah, ya. Kalau dulu kita bisa kita lihat senior-senior kita itu eh, gelarnya profesor tapi tanpa S3 itu bisa, tapi sekarang kan sudah harus S3. Atau misalnya jabatan lektor kepala sekarang yang meminta kita S3 atau publikasi internasional. Seperti itu. Jadi tuntutan dalam karir akademik pun sudah menuju ke sana, sudah ke sana gitu. Kemudian uh, untuk mengembangkan passion ya, passion terutama dalam riset. Ini juga bisa menjadi motivasi. Misalnya kita memang selama ini ada niat niat riset, tapi uh, masih belum bisa terlaksana karena kapasitas, karena lingkungan dan lain sebagainya. Jadi salah satu motivasi juga untuk passion kita sebagai periset atau peneliti. Nah, kemudian semua dampak, semua passion-passion itu juga kita relevansikan saja dengan kontribusi kita kepada masyarakat luas, kepada bangsa dan negara. Itu kata-kata bangsa dan negara itu kayaknya kata sakti juga di dalam interview gitu. Dan ini off the record saya mungkin. Kalau saya sendiri waktu itu juga secara finansial hitung-hitung kan, oh saya ikut LPDP beasiswanya sekian, terus saya share dosen ini. Memang secara hitung-hitungan akhirnya rugi saya. Tapi di lain sisi bagi teman-teman yang lain mungkin bisa saja menguntungkan. Nah, saya waktu itu hitung-hitungannya memang memang ada kehilangan satu pos pemasukan ya, satu pos pemasukan. Tapi saya coba hitung lagi, oh ternyata di selama studi itu kita banyak difasilitasi oleh LPDP misalnya. Kalau di LPDP itu kan kita bisa dapat dana publikasi, kalau tembus Q2 25, tembus Q2 15, tembus Q1 25. Itu tapi maksimal dua. Jadi kalau kita bisa ambil maksimalnya dapat 50 tuh dari publikasi Q1 sebanyak dua. Atau Q1, taruhlah terburuknya Q2 1, Q1 1, berarti 40 lah kita dapat. Selain itu kita dapat dana riset 50. Itu tanpa pertanggungjawaban, itu lumsum aja dikasih, Pak. 50. Dan ada dana buku per bulan, jadi kalau hitung-hitung ya bisa juga menguntungkan bagi kita. Apalagi kalau perguruan tinggi kita belum remunerasi gitu. Jadi secara hitung-hitungan finansial adalah keuntungannya juga melalui beasiswa. Nah, dalam hal ini kebetulan saya dari LPDP, seperti itu. Uh, Kemudian memilih universitas dan supervisor ya. Ini juga agak tricky ya, agak tricky masalah ini. Uh, Kalau kita pakai jalur beasiswa itu kan umumnya beasiswa itu sudah ada list universitas tujuan. Mereka ada kriteria-kriteria lah. Menurut mereka sendiri itu seperti apa. Nah, jadi tidak terlalu ribet untuk itu kan. Kita harus menentukan atau memilih dari yang ada, yang tersedia saja. Gitu. Nah, tapi sekarang supervisor nih, misalnya saya memilih satu perguruan tinggi X gitu. Itu kan banyak juga daftar dosennya di sana. Banyak juga daftar dosen. Nah, sekarang kita memilih. Memang saya pernah ngobrol sama beberapa teman ya. Uh, Pilihan supervisor itu sangat berdampak pada perkembangan kita. Gitu. Ada teman yang bisa menyelesaikan studi doktor itu 2,5 tahun. 2,5 tahun itu secara waktu cepat. Tapi terus terang dia untuk menulis publikasi menurut kami lemah.
Gitu. Kenapa? Setelah kami coba mencari tahu, ya, salah satu faktornya ya ternyata supervisornya itu tidak ada track record publikasi gitu. Nah, ini penting bagi bagi teman-teman untuk bisa untuk mau mengecek dulu lah. Misalnya target target X lah, Profesor X misalnya. Nah, itu kan kita bisa ngecek dari Google Scholar-nya saja. Tahu Scopusnya dulu, misalnya Google Scholar. Indeksnya sudah belasan atau puluhan bahkan kalau di Google Scholar. Kalau terus cek Scopusnya indeksnya sudah berapa? Misalnya kalau sampai belasan, wah pasti sudah top lah. Terus dia rutin tidak per tahunnya itu ada tidak? Kan kita bisa sort by year toh, di Google Scholar itu kita bisa lihat publikasinya. Nah itu menunjukkan ketertarikan dia dalam menulis ya, dalam meneliti dan dalam menulis melakukan publikasi seperti itu. Karena pasti ya, sudah pasti kalau kita berguru pada orang yang jarang nulis, jarang meneliti, ya pasti apa yang mau dijangkitkan gitu, apa yang mau ditularkan. Ini seperti penyakit menular gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita dapat uh, supervisor yang memang punya track record dalam meneliti, dalam publikasi, pasti penyakit itu menular. Pasti penyakit itu menular. Kenapa? Karena dalam perjalanan dia dia membawa stylenya kepada kehidupan kita. Perjalanannya seperti itu. Nah, itu untuk universitas dan supervisor. Kemudian bagaimana dengan persiapan-persiapan ya, proposal awal ya, beasiswa dan jejaring akademik. Nah, ini terkait proposal ini saya juga sering ditanya sama teman-teman yang sudah ada niat lah, yang sudah ada niat mau sekolah gitu. Pak, itu gimana? Aduh, saya ini sudah ada niat ini, tapi saya belum ada judul ya, Pak ya. Mana Pak ini? Proposal saya belum ada ini. Nanti gimana? Proposalnya itu akan tetap itu kah? Atau akan ini pindah? Oh ya, sebelum saya ngomong tentang proposal awal ini, saya kembali lagi ke supervisor tadi. Ada satu hal yang saya ingin bagikan juga. Saya ingat waktu itu saya ada target ya. Kebetulan waktu itu bersama Pak Ignas juga. Kebetulan baru mulai kenal sama promotor saya, Pak Prof. Nisar ya. Hmm. Tapi belum dekat juga, belum kenal dekat. Nah, caranya bagaimana nih supaya saya bisa lebih dekat dia? Gitu. Supaya saya gampang lah lobby dia untuk mau terima saya sebagai muridnya. Ini kan suhu nih ceritanya. Perguruan silat kan, bayangannya seperti itu. Perguruan silat ini Shaolin muda yang ingin berguru gitu di Shaolin senior gitu. Nah, Betul, betul. caranya caranya adalah kebetulan saya waktu itu kaprodi di Undana, di Ilmu Komputer Undana. Jadi kita tiap tahun memang ada seminar nasional. Jadi saya saya rencanakan bahwa seminar nasional tahun ini kita undang Prof. Nisar sebagai pembicara. Datang ke Kupang. Jadi kita nggak usah repot cari ke sana kan, tapi undang beliau datang. Nah itu kan juga satu membangun hubungan kan di situ. Nah jadi pas datang baru saya sampaikan, terus langsung tanda tangan aja gitu. Nah Hmm. ternyata berjalan baik. Nah ini kalaupun mungkin Bapak Ibu tidak menduduki apa tidak punya kewenangan untuk itu bisa disampaikan pada prodinya atau korpronya atau ketua jurusannya ya bahwa saya ada niat nih seperti ini gitu. Disampaikan aja. Saya pikir tidak masalah. Atau tidak harus datang misalnya dalam webinar juga. Yang penting membangun hubungan itu kan sudah ada. Nah, kembali lagi ke proposal tadi. Jadi saya sering sampaikan bahwa proposal itu kebanyakan pasti berubah. Kebanyakannya berubah ya. Jadi Hmm. saya ingat waktu saya lamar LPDP, itu proposal saya mungkin berbeda dengan saat saya lamar universitasnya. Berbeda lagi juga dengan saat saya maju disertasi, sidang disertasi gitu. Nah, jadi eh, dipersiapkan aja yang Bapak Ibu sudah sudah sering bermain di domain itu. Ya, kalau dulu saya ingat tahun-tahun 2016, 2015, 2016. Saya kan lamarnya 2019, itu 2000 sekitar 2015 sampai 17 itu jalan.
hati-hati ya. Nanti WA. Ya, itu apa namanya? eh, saya ada beberapa riset kebetulan bermain di IBA bersaing waktu itu kalau tidak salah. Itu saya mengintegrasikan sistem informasi geografi sama model FASI ya, FASI Inference System sama decision support system gitu. Jadi saya sering mainnya gitu, termasuk dengan mengajar di kampus dan juga membimbing mahasiswa skripsi. Nah, karena itu saya hanya berani membangun proposal ya bermain-bermain sekitar situ saja gitu. Nah, akhirnya saya susun lah. Waktu itu kalau tidak salah saya tentang pemetaan uh, kesesuaian lahan. Ya. Terus itulah yang saya bawa. Saya bawa ke LPDP, dipresentasikan, kemudian saya ingat betul saya juga presentasikan saat wawancara di Universitas Indonesia saat itu. Nah, tapi begitu masuk, dinyatakan lulus, begitu masuk, uh, saya ketemu promotor di sekitar bulan keberapa gitu, kan kita masih ada kuliah tuh, perkuliahan. Kan wajib semester 1 2 itu masih ada tatap muka. Nah, tapi saya mulai mulai gerah ini sharing session ini tidak hanya hal-hal yang indah ya, tapi saya juga mau membagi hal-hal yang cukup berat gitu, cukup berat ya. Maksudnya supaya siapkan juga, bukan berarti untuk mau mau melemahkan motivasinya, bukan. Karena kebanyakan orang juga kalau dengar yang, aduh gimana Pak Istiga, aduh susah, 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 susah ya. Sudah itu pasti teman-teman pada mundur semua tuh. Setuju. Ada langsung ngambil siap gerak untuk langkah mundur. Atur. Nah, Iya, tapi tapi kalau kita rubah sudut pandangnya mungkin berbeda. Pak gimana istiganya? Wah, menyenangkan sekali deh. Pokoknya kita bisa ini, bisa itu. Dapat uang dari sini, dapat dari situ. Nah, ini pasti makin dia, makin bergelora dia mungkin ya. Seperti itu. Nah, tapi dalam sesi ini saya coba mau membagi lebih lebih berimbang lah. Lebih berimbang. Uh, jadi awal-awal kuliah tuh di 4 bulan pertama lah. Nah, itu saya mulai gerah dengan topik riset. Nah, ini ternyata menguntungkan bagi saya. Memang waktu itu stres, ya 4 bulan pertama mulai stres. Nah, ternyata kita tuh kalau stres lebih cepat lebih baik malah dibanding stres yang terlambat di belakang sana. Iya, betul. Jadi mulai mulai stres kan, mulai aduh. Nah, akhirnya coba menghadap ke promotor, langsung eksplisit saja nih pertanyakan gitu. Kira-kira topiknya baiknya apa? Apa tetap ini atau gimana gitu kan? Saya tetap bawa saya punya yang DSS itu. Jadi dalam pikiran ini kan DSS saja, DSS saja, DSS saja gitu. Pokoknya sistem pendukung keputusan atau sistem informasi geografis gitu. Nah, jadi dalam dalam pikiran itu. Nah, terus promotor bilang gini, saya ada teman di Kementerian Desa. Saya ada teman di Kementerian Desa. Ini nomornya. Pak bisa bisa ketemu dia untuk tanya apa sih yang masalah-masalah apa sih yang ada di desa? Masalah apa sih yang ada di desa? Saya ingat seperti itu pesannya. Jadi sudah dia promotor kasih nomor WA, saya coba bangun komunikasi. Untungnya ini ada ya banyak faktor X ya, faktor lakinya itu kan banyak dalam perjalanan. Nanti Bapak Ibu pasti merasakan itu. Nah, salah satu hal yang pasti kita dapat tuh pengalaman iman lah pasti. Yaitu laki tadi itu, laki tadi. Uh, Jadi kontak, dia ternyata respon baik. Jadi malah undang saya untuk datang ke kantornya di Kementerian Desa itu di Kalibata, di dekat dekat UI lah. Terus ketemulah dia di sana, saya bawa dengan dengan paper-paper mahasiswa S1 gitu. Mahasiswa S1 ya saya yakin kita pernah pernah membaca lah paper-paper mahasiswa S1 bahasa Indonesia ya, yang yang seperti itulah pokoknya di Google Scholar, Google Cendekia itu kan banyak. Jadi saya bawa ke sana, tapi saya terus arahkan arahkan ini ibu ya, ibu di Kementerian Desa. Saya terus arahkan ibu ini supaya dia ngomongnya bermain ke perankingan gitu. Karena kalau masuk ke perankingan, nah berarti solusinya DSS.
Jadi saya yang bangun framing gitu. Nah, tapi ternyata terbaca, terbaca trik saya ini oleh si ibu itu, gitu di Kemendes. Jadi pas saya pulang naik kereta itu juga dengan stres juga, karena tidak ada titik temu kan waktu itu, mau topik apa. Nah, dia sempat sampaikan bahwa kita punya masalah sekarang ini, bahwa data-data di level desa itu masih masih terfragmentasi ya, masih eh, terpecah-pecah gitu, belum belum terintegrasi dengan baik. Nah, sebenarnya itu solusi, tapi saya sama sekali blank, tidak punya bayangan untuk ke integrasi gitu. Jadi karena apa? Karena di dalam otak ini hanya mau SPK, hanya mau SPK, hanya mau SPK. Jadi yang begitu yang lain yang masuk langsung ditolak. Kita jadi kayak resistance gitu terhadap hal yang baru. Terus pulang sampai kos juga sudah stres, gimana? Terus pagi-pagi itu dapat dapat WA. Dapat WA dari ibu yang di Kemendes itu kan, Pak, saya sudah beritahu promotor Bapak. Kalau Bapak itu ternyata hanya mau di sini gitu. Nah, pokoknya dia curhat lah sama promotor saya gitu. Jadi saya juga langsung, waduh, hmm, gimana nih saya nih? Tapi setidaknya saya sudah dapat informasi dari dia duluan kan. Itu hanya selang 2 menit aja. Selang 2 menit WA masuk dari promotor tuh. Promotor langsung langsung bilang gini, Pak, Pak jangan terpaku dengan SPK. Pak harus berani buka pikiran Pak gitu. Harus berani buka pikiran Pak. Terkait dengan integrasi ya kita bisa buat framework, kita bisa buat model, kita bisa buat blueprint, artefak apalah itu gitu. Nah, ini juga hal yang baru bagi saya. Saya latar belakang waktu sama Pak Ignas, Pak Tri Wahyudi itu kan saya ngambil di bagian ilkom itu kan masih bermain-bermain algoritma lah. Gitu. Tapi sekarang memang dihadapkan dengan sistem informasi gitu. Nah, ini bermain-bermain framework, bermain-bermain model. Tapi saya yakin baik kita bidang apapun itu ya, bahkan lintas ilmu, jangankan kita di artificial intelligence ataupun information system, ya, ataupun di dalam bidang-bidang yang lain, di dalam disiplin ilmu yang lain, itu kalau ngomong tentang disertasi ya ngomong model, ngomong framework, itu tidak, saya yakin dimanapun itu pasti itu yang harus kita hasilkan gitu. Nah, saya sama sekali blank, tidak punya bayangan. So, ini kalau ngomong ngomong model, model itu seperti apa sih gitu. Model itu seperti apa? Framework itu seperti apa? Ya mungkin Bapak Ibu lebih tahu sudah dari saya sekarang. Pas begitu masuk sudah ada bayangan. Saya belum ada. Makin takut saya kan. Begitu dapat WA, aduh ini gimana? Tapi saya tetap jawab aja, oh ya siap Prof. Gitu. Nah, akhirnya berjalannya waktu, ini poin di jejaring ya, sekarang kita masuk di poin jejaring. Jejaring. Berjalannya waktu, saya coba membangun jejaring ya. Saya termasuk mahasiswa yang baru, datang dari luar ibu kota gitu. Datang, kehidupan Depok itu kan kita, Pak Ignas sama teman-teman yang dari Jogja kan pasti tahu lah bagaimana suasana di Jogja yang begitu kalem, ya, begitu nyaman. Saya juga termasuk orang yang mendapatkan kultur shock di sana. Jadi Pertama tapi ini itu memalukan. Depok. Ya di Depok. Jadi di Depok itu kan sumpek ya, sumpek, apa, gangnya sempit-sempit. Itu beda dengan Jogja yang punya ruas jalan yang lebih luas sama masyarakatnya yang ramah. Sedangkan di Depok itu bertolak belakang sekali. Nah, tapi sebenarnya kalau saya cerita ini malu pada orang-orang yang sekolahnya di luar negeri. Alah Pak Doni, ini cuma sekolah di Depok aja kok mengalami kultur shock gitu. Tapi ya itu yang saya alami. Tapi itu saya alami. Jadi ya sudah, saya harus beradaptasi lagi. Kemudian saya berpikir saya harus cari teman. Bagaimanapun saya tidak mungkin sendiri. Yang pertama, memang saya orangnya suka bersosialisasi. Ya, kalau duduk sendiri-sendiri itu malas gitu. Malas, pengennya cari teman ngobrol, bisa kakak kiki, kayak ketawa-ketawa lah gitu. Ya. Selain itu juga saya ingin uh, curhat ya, curhat dalam tanda petik tentang disertasi gitu. Nah, akhirnya saya minta ke promotor, uh, tolong kasih saya nomor HP-nya mahasiswa bimbingan Prof gitu. Nah, dia kasih beberapa gitu.
berapa, saya coba kontak kan. Kontak datangin satu, janjian nih. Ucap salam dulu WA, perkenalkan, minta janjian ketemu. Ternyata ada yang mau tuh. Mau ketemu lah. Ketemu. Ya, ternyata dia juga dengan kesusahannya sendiri gitu. Jadi para mahasiswa-mahasiswa S3 itu masing-masing dengan perjuangannya gitu. Nah, itu sulit juga bagi kita menghadapi itu kan. Maksudnya kita dengan penuh harapan bahwa kita bisa bisa saling sharing lah, berbagi. Ternyata kenyataannya lulu gue gitu. Nah, saya juga punya urusan sendiri nih. Punya saya juga lagi parah nih gitu. Hmm. Nah, sampai satu ketika itu di semester satu ya, itu kita mendapat filsafat ilmu kalau di UI. Nah, saya yakin di tempat lain juga pasti ada filsafat ilmu lah, entah namanya apa. Karena itu kan fondasi ya, fondasi kita untuk berpikir. Ah, jadi di situ saya kebetulan satu kelas dengan satu mahasiswa yang masih muda, dia ikut PMDSU. PMDSU kan apa, skemanya Dikti waktu itu ya, percepatan. Jadi orang S2, S3 itu bisa dalam 3 tahun ya, atau 2,5 tahun. Nah, saya coba ngobrol dengan dia. Jadi itu memang saya harus 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 berani malu aja gitu, berani malu. Ya, cerita. Kok saya bingung nih, ini mau mulai dari mana gitu. Nah, waktu itu saya dapat titik cerah dari si mahasiswa ini. Memang orangnya ya masih muda dan baik hati, gemar menabung, tidak sombong dan lainnya. Ya, jadi langsung aja dia cerita. Coba Pak, mulainya dari uh, mencari literatur dulu, literatur terkait terkait dengan e-government itu bagaimana sih implementasi di negara-negara lain gitu ya. Taruhlah negara berkembang. Ya, oh oke, saya pikir bagus juga ya. Nah, saya mulai pulang terus mulai coba membaca jurnal. Nah, ini juga pengalaman pertama nih, membaca jurnal. Selama selama S2 ya, S2 masih jarang sedikit lah, kita tahu lah kemampuan kita membaca jurnal saat S2 itu kan. Kemudian setelah pulang S2 juga membimbing mahasiswa juga hampir tidak pernah kita membaca jurnal internasional gitu. Terus terang saya waktu itu juga membaca jurnal Q1, Q2, pokoknya yang Scopus ya. Pusing juga. Kita lihat takut duluan, karena mungkin takut duluan kan. Apalagi bahasa Inggris, kemudian ya ya itu sudah ada ketakutan duluan. Nah, itu yang susah. Tapi saya coba paksa. Paksa saya coba pahami. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, baca beberapa jurnal, ternyata saya mendapat polanya. Saya mendapat polanya. Eh, Pola penulisan gitu ya. Pola penulisan. Misalnya, waktu itu saya sampai tanya di teman yang mahir bahasa Inggris tuh, ini lens ya, di situ sering sering ada kata lens. Lens itu ternyata lensa. Nah, itu pun saya belum belum memahami. Maksudnya apa dipakai kata lensa ya? Lensa ini apa maksudnya? Hmm. Gitu. Baru setelah terus membaca, akhirnya bisa paham. Baru tahu. Oh ya iya, mereka selalu mengambil mengambil lensa itu sebagai kata ganti perspektif ya, perspektif sudut pandang gitu. Jadi kita selalu melihat satu persoalan dengan menggunakan lensa X misalnya, dengan menggunakan lensa Y misalnya, dengan menggunakan lensa B misalnya. Jadi ada beragam lensa tuh sebenarnya yang kita bisa gunakan untuk memandang persoalan itu. Nah, ini menarik. Nah, mulai 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 meresapi lah gitu, mulai meresapi. Oh, ternyata gitu. Nah, akhirnya terus terus berjalan. Nah, itu mungkin saya potong dulu bagian publikasi ya. Jadi kita sudah masuk di sini nih. Tadi saya sudah ngomong tentang proposal, tentang bagaimana beasiswa, terus membangun jejaring akademik. Ini penting ini, jejaring akademik. Nah, kemudian saya pending dulu tadi terkait publikasi ya. Sekarang kita masuk ke struktur studi doktoral. Nah, ini pasti ada perpaduan lah perkuliahan sama penelitian karena di Indonesia ini kan uh, masih umumnya kan masih bermain di coursework ya. Coursework itu kan ada coursework dan riset ya. Jadi ada mata kuliahnya, ada penelitiannya. Jadi yang by riset kan masih masih belum banyak lah seperti itu.
Kemudian terkait dengan manajemen waktunya. Jadi karena kita ada kuliahnya, ada akademiknya, ada menjalankan risetnya, ya. Dan juga kita tidak bisa meninggalkan kehidupan pribadi kita ataupun kehidupan keluarga kita bagi yang sudah berkeluarga. Nah ini tantangan nih, tantangan bagi kita. Jadi ya memang eh, kenapa saya paham kenapa studi studi doktoral itu hal yang cukup penuh pertimbangan ya, karena ya memang dalam perjalanan itu kan banyak faktor tuh seperti tadi riset, ya, bagaimana kita mampu melakukan penelitian, kita mampu menjalani akademiknya, kemudian bagaimana dengan kehidupan-kehidupan kita, kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga. Gitu. Ya, itu uh, orang biasa menyebutkan uh, keseimbangan itu harus ada ya, antara hal-hal tadi. Kemudian bagaimana dengan interaksi kita dengan pembimbing dan komunitas akademik. Ya, tadi saya sudah banyak cerita ya terkait dengan uh, interaksi dengan pembimbing, interaksi dengan komunitas akademik. Jadi kalau dengan pembimbing itu mungkin saya tambahkan sedikit, pembimbing atau promotor itu beda-beda tipis lah dengan istri, dengan pacar, ya. Bagi yang masih berpacaran ya pacar, ya. Bagi yang sudah berkeluarga, pasangan ya suami atau istri, itu beda-beda tipis. Kedekatan bahkan sama seperti kita menjaga hubungan itu kan, yang kita perjuangannya adalah menjaga hubungan itu. Siapa yang berani ngambil risiko coba dalam perjalanan bentrok sama sama promotor. Nah itu tantangan kita itu. Nah sama juga dengan komunitas akademik itu ya, kita menjaga jejaring kita, membangun komunitas yang lebih luas, ya, itu sangat berharga. Nah, ini kembali lagi ke publikasi, ya, kembali lagi ke publikasi. Tadi saya sudah cerita bagaimana awalnya saya membaca paper-paper dari Scopus misalnya, Q1, Q2. Nah, yang pada akhirnya saya itu menemukan pola penulisan saja. Itu saja saya sudah senang ya, saya sudah senang. Jadi akhirnya saya mulai belajar menulis. Nah, untungnya waktu zaman saya itu zaman COVID, jadi banyak sekali webinar, banyak sekali webinar. Saya juga sering akhirnya ikut banyak webinar. Pokoknya lihat pengumuman apa, nah, terus ikut gitu. Nah, sampai satu waktu kebetulan promotor saya itu membuat pelatihan yang dibuka secara umum gitu. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang sempat mengikuti juga waktu itu terkait dengan riset kuantitatif ya, riset kuantitatif. Nah, saya kebetulan saat itu blank sama sekali, nol, mulai dari nol betul-betul. Ini kalau ke pompa bensin mulai dari nol ya Pak, betul, saya mulai dari nol gitu. Jadi senanglah saya kan, saya gabung ke grup riset itu, terus ya terlibat di dalam kuliah itu secara online ya, seperti kursus singkat lah. Gitu. Jadi waktu itu dikasih pelajaran sedikit, terus disuruh buat ya, disuruh kita buat model. Nah saya mulai mengenal di situ model. Oh, model itu seperti ini ternyata ya. Bagaimana kita menyusun variabelnya, ya, menyusun indikatornya, bagaimana kita mengumpulkan datanya, seperti sana. Saya yakin dalam kalau kita mau bermain artificial intelligence misalnya, ya itu pun mirip-mirip lah. Model ada model, ada konstruk-konstruknya ya, yang penyusun modelnya itu pasti ada juga gitu. Nah, akhirnya saya mulai belajar di situ, terus disuruh publikasi dengan bermodalkan membaca tadi, akhirnya saya bisa menyusun dengan meniru ya. Jadi kita diajarkan sama Prof. Nisar itu ATM ya. ATM itu apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ya betul, saya melakukan itu, amati ya. Saya amati beberapa paper yang saya baca, ya saya tiru kemudian. Saya tiru. Tapi supaya tidak persis sama, ya saya modifikasi. Modifikasi sesuai dengan konteks yang saya mau angkat. Gitu. Tapi setidaknya frame-nya saya dapat di sana. Nah, maka tulis di sana. Kemudian, nah tantangan berikutnya apa? Tantangan berikutnya adalah naskah sudah siap. Bagaimana submit? Nah ini juga jadi persoalan. Submit pertama kali. Gitu. Sebelum sekolah saya submit di Cinta 2.
kedua JNTT-nya Elektro UGM, sama C-Sinbis-nya Undip. Nah, tapi sekarang harus submit di internasional, yang mana berbahasa Inggris semua. Jadi kan memang kita mencari menu di dalam portal jurnal, satu jurnal itu kan kalau belum pernah pasti bingung kan. Aduh, ini di mana nih? Kliknya di mana nih? Banyak sekali menu yang ditampilkan di sana. Akhirnya belajar satu persatu, dapatlah, dapat coba klik, akhirnya bisa lah. Begitu kirim submit, aduh senangnya minta ampun. Pengalaman pertama submit di jurnal Scopus waktu itu Q3. Senangnya minta ampun. Nah, akhirnya sudah tunggu, diproses dengan waktu yang lama. Oh, baru sadar, oh ternyata memang prosesnya lama. Gitu. Di lain sisi masih membangun paper yang lain, submit, ditolak. Gitu. Jadi pengalaman, tapi by the time ya makin bertambah pengalaman kita. Gitu. Jadi tidak gagap-gagap lagi lah. Gitu. Nah sekarang bahkan saya dengar tuh ada rumah Scopus itu banyak juga orang-orang yang tertarik itu, ya itu hanya untuk melakukan submit di jurnal bereputasi itu, ya itu 800.000 kalau tidak salah. Jadi ada dikasih pelatihan seharga 800.000 hanya untuk mensubmit gitu. Bayangkan sampai begitunya bisnis ini. Gitu. Ya tapi ya sudah, itu masing-masing orang ya cara memandangnya seperti apa. Nah, ini sekarang kita berarti sudah ngomong sampai ini nih, submit, review, revisi, dan rejection ya. Jadi sudah ada. Saya juga pengalaman banyak, tolak. Tapi satu ketika saya kirim ke Elsevier, kalau nggak salah saya nekat aja tuh, pengen coba lah, setidaknya punya pengalaman ke Q1 gitu. Elsevier Q1 lempar, sudah berapa kali itu selalu ditolak. Tapi ada satu jurnal yang saat itu dia under review. Waduh, itu juga begitu baca under review langsung lompat kan, senang sekali, bahagia gitu. Memang saya menganggap publikasi itu satu fase tersendiri ya di dalam perjalanan doktoral itu, satu fase dia berdiri sendiri. Jadi begitu begitu under review senang sekali. Tahu-tahu udah lama juga, 3 hari ditolak gitu. Jadi saya langsung komunikasi sama promotor, gimana? Ternyata ditolak. Terus promotor bilang, ya, nggak apa-apa. Itu menunjukkan isu yang kita angkat itu menarik gitu. Orang tertarik dengan isu kita. Nah itu poin. Terus lakukan lagi submit dan seterusnya ya. Nah kemudian memang kita itu kan bisa memilih ya. Tergantung promotor nanti mau prefernya kemana, ke conference atau ke jurnal. Hanya ada satu hal juga yang mau saya sampaikan. Terus terang waktu awal-awal saya kuliah itu, saya juga dapat cerita dari teman yang sudah lagi yang lagi studi ya, studi S3 ya. Itu katanya dia dituntut banyak gitu. Dia dituntut banyak untuk publikasi. Secara kuantitas itu jumlahnya harus banyak. Nah, kita kan dulu juga kalau tidak salah beredar rumor bahwa itu kepentingan promotor semata kan. Jadi itu kan paling kepentingan promotor saja. Kita seperti sapi perah mereka gitu. Nah, tapi saya harap ini jangan merasuki kita gitu. Karena memang kalau mau dilihat yang saya rasakan kan memang untuk saya gitu. Untuk mereka untuk ngapain lagi gitu. Mereka secara jenjang karir ya sudah paling top di sana, paling atas. Secara pengalaman juga sudah banyak pengalaman gitu. Mau dilihat indeks Google Scholar, indeks Scopus ya sudah tinggi-tinggi semua gitu. Nah, jadi sama sekali tidak ada keuntungan untuk kita harus membangun pemikiran itu juga. Oh ini untuk kita supaya semangat ya, supaya kita tidak ada prasangka buruk lah, tidak seuzon terhadap promotor. Nah, akhirnya berjalan, kemudian terima aja kalau dia kasih harus publikasi ya, berjuang di sana, berusaha dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana menyusun disertasi ya dan menghadapi sidang.
Ah, kalau di kami di UI, saya juga yakin saya sering komunikasi dengan teman di UGM juga mirip-mirip ya. Kalau di UI itu ada namanya studi independen, ya. Studi independen itu kita bebas untuk memilih satu topik, ya, terus kita membuat report dan publikasi. Atau ada pun mata kuliah lain, ya, yang pasti luarannya adalah minta publikasi juga, gitu. Ya sama di UGM juga ada Kapita Selecta mungkin dan lain sebagainya. Nah, intinya ada mata kuliah yang kita diminta untuk melakukan publikasi. Nah, kalau ada mata kuliah seperti itu, sebaiknya kita menetapkan satu ide untuk publikasi itu yang merupakan bagian dari disertasi kita. Jangan jangan mengambil yang jauh dari disertasi kita. Makanya saya coba sampaikan lagi, makanya di awal paling lama 4 bulan lah pertama itu kita sudah menetapkan satu, tidak usah judul lah, tidak usah judul. Misalnya satu domain. Saya itu kemarin sering ditanya sama teman-teman, Pak, kasih dulu ini topik penelitian. Gitu. Ya, saya hanya bilang aja, eh, mendingan ditetapkan aja kalian, ibu atau bapak sukanya bermain di mana nih, di domain mana nih, di government, health, jadi ada e-government, ada e-health, ada e-tourism dan lain sebagainya, ataupun di AI misalnya, AI ya tetap kita tentukan domainnya, mau bermain di kesehatan, pemerintahan, jadi domain itu penting, itu membatasi kita kan, supaya kita lebih fokus di situ. Hmm. Nah, kalau kita sudah tetapkan itu, nanti di perkuliahan yang tadi saya bilang, yang ada memilih topik untuk kita melakukan publikasi, kita sesuaikan di situ. Jadi kalau kemarin saya punya government, ya e-government, dalam membuat tugas mata kuliah, waktu itu saya ngambil mata kuliah namanya e-commerce, bayangkan. E-commerce atau e-business tuh. Nah, aduh, sorry, baterai saya ini low. Apa namanya? Nah, saya pastikan bahwa mata kuliah ini walaupun namanya e-commerce, tapi saya bisa melakukan publikasi terkait dengan domain e-government gitu. Nah, ternyata memang betul secara kalau kita baca bukunya Turban ya kalau tidak salah itu, jadi frameworknya e-commerce itu kan di dalamnya ada e-government gitu. Jadi Yes. transaksi ya, namanya transaksi kan tidak harus uang, tapi transaksi dalam hal pemerintahan juga bisa. Nah, akhirnya saya menjalani itu dan dari mata kuliah itu betul riset saya yang terkait mata kuliah itu adalah menjawab salah satu pertanyaan penelitian saya, disertasi saya. Gitu. Jadi saya punya 4 pertanyaan penelitian dalam disertasi yang dimana salah satunya saya sudah jawab itu di mata kuliah semester 2. Nah, jadi sudah tinggal 3 lagi kan. Semester 2 saya sudah jawab satu gitu. Dan saya sudah mulai banyak mengumpulkan uh, pikiran terkait dengan domain persoalan yang saya teliti. Jadi perjalanannya seperti itu. Saya ulangi lagi, mungkin biar lebih apa. Jadi kalau ada mata kuliah yang ini, ya kita harus mengambil topik yang kalau bisa bagian ya, bukan jangankan irisan, bagian aja, sekaligus bagian daripada irisan. Irisan kan hanya sepotong aja, tapi kalau bagian kan dia masuk di dalam tuh. Nah itu triknya. Di situ. Jadi kembali lagi 4 bulan awal itu harus sudah menentukan topiknya ya. Paling lambat 6 bulan lah, gitu, satu semester awal. Ya. Oke, saya pikir itu aja dulu dari saya. Eh, ini hanya untuk pemantik saja ya. Untuk pemantik silakan teman-teman, Bapak Ibu, kalau mau berdiskusi kita diskusi sama-sama. Tidak harus saya yang menjawab, teman-teman yang lain mau menjawab juga silakan. Ada pertanyaan, ya mungkin juga nanti ada pertanyaan dari saya, silakan kita. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Doni. Cukup menarik ya tema hari ini. Ternyata yang bisa saya simpulkan demikian teman-teman ya. Semakin banyak tantangan ya, tantangan yang kita peroleh ternyata bisa memberi kita pelajaran yang berarti gitu ya. Jadi memang terkesan kita eh, apa tertekan, stres ya. Tapi setiap tekanan dan stres itu bisa memberikan pelajaran untuk kita bahwa kita akan semakin maju dan terus maju gitu. Nah, oke. Saya sedikit review kembali ya beberapa
apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dokter tadi, bahwa kita perlu mempersiapkan diri ya, minimal 4 sampai 6 bulan itu kita harus ya minimal, kalau saya sih biasanya 1 tahun deh saya harus punya persiapan seperti itu ya. Untuk bocoran saat ini saya juga lagi mencoba untuk tes S3 ya. S3 saya targetnya di Universitas Indonesia, kemudian Gunda Dharma dan Monash University ya. Tapi itu masih ancang-ancang ya, ini masih seleksi administrasi juga nih. Mudah-mudahan Mantap. saya bisa lolos ya, saya Mantap, mohon mantap. doa dari teman-teman semua. Nah, baik teman-teman, saya akan memberikan